Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku pena 6D ini ya, terbitan Erlangga ini ya. Baik, kali ini saya akan membahas tema 9, subtema 1 yang ada di halaman 101. Insya Allah nanti sampai 105 ya. Kita baca dulu ya. Ayo berlatih yang ada di halaman 101. Judulnya Mudahnya Mengetik. Hari Minggu ini Benny membantu ayah untuk merapikan perabotan-perabotan di gudang. Ayah berencana akan membuang atau menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ayo Benny, kita rapikan gudang. Gudang itu sudah sangat berantakan, ucap ayah sambil berjalan menuju gudang. Baik ayah, jawab Benny sambil bergegas mengikuti langkah kaki ayah. Sesampainya di gudang, Benny langsung menuju ke sebuah sepeda usang yang rodanya sudah lepas serta rantainya sudah tidak ada. Wah, ini kan sepedaku saat duduk di kelas 3 dulu ya, ucap Benny sambil mengingat saat dimana dia mengendarai sepedanya dulu. Betul Benny, karena sudah tidak dapat berfungsi dengan baik, akhirnya kita menyimpannya di sini, lanjut ayah. Tidak hanya sepeda lamanya yang dilihat, Benny juga melihat barang-barang lain seperti perkakas ayah, sebuah tangga yang bersandar ke dinding gudang, serta perabotan-perabotan lain yang tersusun kurang rapi. Tiba-tiba Benny terdiam sejenak dengan pandangan menuju satu titik ke ujung gudang. Apa yang kamu lihat Benny? Tanya ayah. Benny pun menunjuk ke arah sebuah benda yang ternyata benda itu adalah mesin tik. Apa itu ayah? Tanya Benny. Itu mesin tik Ben. Kamu tahu apa itu mesin tik? Tanya ayah. Tidak ya, jawab Benny sambil menggelengkan kepala. Mesin tik itu dipakai oleh orang-orang zaman dahulu untuk mengetik serta mencetak surat-surat ataupun dokumen, jelas ayah. Benny pun mendekat ke arah mesin tik dan memperhatikan dengan seksama mesin tik tersebut. Apa orang-orang sekarang masih menggunakan mesin tik ini ya? Tanya Benny. Sudah jarang sekali orang yang menggunakan mesin tik pada zaman sekarang, Ben. Itu karena sudah ada komputer dan laptop yang memudahkan kita mengerjakan pekerjaan sekolah maupun pekerjaan kantor. Itulah kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Semakin banyak peralatan canggih yang dapat memudahkan pekerjaan kita sehari-hari, jelas ayah. Oh begitu ya, berarti beruntung sekali ya orang-orang yang hidup di zaman sekarang, kata Benny. Betul sekali Ben, ya sudah, mari kita melanjutkan merapikan perabotan yang ada di sini, kata ayah. Mereka pun melanjutkan merapikan perabotan-perabotan yang ada di gudang. Nah, lalu kita diminta mengerjakan soal-soal berikut ya teman-teman ya. Nomor 1, siapa tokoh utama pada teks di atas? Nah, dari bacaan tadi kita tahu tokoh utamanya adalah Benny ya. Lalu nomor 2, siapa tokoh tambahan pada teks di atas? Tokoh tambahannya adalah ayah ya. Lalu nomor 3, bagaimana sifat tokoh utama? Tokoh utamanya tadi Benny ya. Bagaimana sifat Benny teman-teman? Sifat Benny ini adalah ingin tahu, mau membantu, dan juga rajin ya. Lalu nomor 4, bagaimana sifat tokoh tambahan? Sifat tokoh tambahan ini ayah ya, berarti sifat ayah bagaimana tadi? Rajin dan jelas dalam menjelaskan sesuatu. Lalu nomor 5, kegiatan apa yang terdapat pada teks tersebut? Kegiatan merapikan perabotan yang ada di gudang ya. Lalu nomor 6, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di gudang ya, di gudang di rumah Benny. Kapan terjadinya kegiatan itu? Nah, tadi sudah dijelaskan itu hari Minggu ya. Lalu nomor 8, apa saja yang ditanyakan Benny kepada ayahnya? Yang ditanyakan Benny kepada ayahnya adalah ini ya, benda apa yang ada di gudang. Benda apa ini yang ada di gudang ya, yang mesin tik itu. Lalu nomor 9, bagaimana jawaban ayah kepada Benny? Nah, jawaban ayah kepada Benny adalah itu adalah mesin tik. Lalu nomor 10, apa kesimpulan yang didapat Benny dari jawaban ayahnya? Nah, kesimpulannya adalah peralatan canggih karena modernisasi dapat memudahkan pekerjaan kita sehari-hari ya.
Oke, itu teman-teman ya pembahasan kita yang ayo berlatih ada di halaman 101 dan 102. Sekarang kita lanjutkan dengan ayo berlatih yang ada di halaman 103. Ya, kita mulai ya. Nomor 1, apa hambatan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada awal penjajahan? Nah, hambatan perjuangan pada awal masa penjajahan itu adalah kurangnya persatuan dan kesatuan. Lalu nomor 2, jelaskan makna persatuan dan kesatuan pada masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan, persatuan dan kesatuan berperan sebagai faktor kunci bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Persatuan dan kesatuan pada masa itu menjadi senjata bagi para pahlawan dan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nomor 3, menurutmu apa makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, persatuan dan kesatuan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, antara lain menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis, dan menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Lalu nomor 4, mengapa setiap warga negara harus menerapkan persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, tidak mudah terpecah belah ya. Lalu nomor 5 terakhir, apa manfaat jika bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan? Manfaatnya adalah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang rukun dan damai serta tidak mudah terpecah belah ya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman di halaman 104 sampai 105 nanti ya. Nah, di sini ada tabel perbedaan karakteristik antara planet dalam dan planet luar ya. Di sini ada tabelnya, lalu kita nanti diminta menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Ayo berlatih yang ada di halaman 104 dan 105 ya. Oke, kita langsung aja ya, mulai nomor 1. Berdasarkan apa planet dalam tata surya dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar? Jadi berdasarkan apa saja? Berdasarkan ini semua ya, planet anggota, skala revolusi, skala rotasi, ukuran planet, lalu material penyusun dan juga keberadaan cincin ya. Lalu nomor 2, mengapa skala rotasi planet luar lebih cepat dibandingkan dengan planet dalam? Nah, karena pada area ekuator atau khatulistiwa lebih besar daripada di atas dan bawah ya. Lalu nomor 3, tulislah planet-planet yang tersusun atas gas. Planet yang tersusun atas gas adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu nomor 4, carilah informasi terkait skala revolusi planet-planet dalam tata surya terhadap matahari, kemudian tulislah urutannya dari yang paling cepat. Nah, jadi dari yang paling cepat itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, lalu terakhir Neptunus ya. Lalu nomor 5, diskusikan pernyataan berikut dengan teman sebelahmu ya. Kita diminta menuliskan benar atau salah dan juga alasannya ya. Nomor 1, planet luar memiliki skala rotasi yang lebih cepat dibandingkan dengan planet dalam. Jawabannya adalah benar. Alasannya karena pada area ekuator atau khatulistiwa lebih besar daripada atas dan bawah ya, sama seperti bumi namun pada tingkat yang lebih ekstrim. Lalu nomor 2, semakin jauh dari matahari ukuran planet-planet dalam tata surya semakin besar. Benar atau salah? Jawabnya salah ya. Alasannya apa? Neptunus sebagai planet terjauh merupakan planet terkecil dalam planet luar dengan diameter 49.532 km ya. Lalu nomor 3, planet dalam memiliki skala revolusi terhadap matahari yang lebih singkat dibandingkan dengan planet luar. Benar atau salah? Jawabnya benar ya. Alasannya karena posisi planet dalam lebih dekat dengan matahari sehingga membutuhkan waktu lebih cepat dalam mengelilingi matahari. Lalu terakhir nomor 4, planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet terpanas dalam tata surya. Benar atau salah? Salah ya. Alasannya apa?
Venus adalah planet kedua dari matahari dan memiliki suhu di semua permukaannya yang stabil pada 462 derajat Celcius dan sebagai planet terpanas dalam tata surya. Jadi yang terpanas itu Venus ya, bukan yang paling dekat Merkurius ya. Oke, itu teman-teman ya pembahasan kita ya tadi dari halaman 101 sampai 105 ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.